Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi Pagi, Bapak. Pak. Iya, baik. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita mengawali kegiatan hari ini. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Ya, Ahmad, bikin doa. Ya, silakan. Izin ya Bapak. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Iya, Pak. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Ahmad ya sudah memimpin doa hari ini. Ya, oke. Hari ini Mr. absen dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, Mr. absen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Oke, aman ya. Masuk semua ya. Oke, siap. Selanjutnya gini aja, kita sebelum ini ya, sebelum melakukan pembelajaran hari ini kita nyanyi dulu ya, karena tadi sekalian aktivitas. Nah, kita waktunya untuk ini dulu, merefresh dulu otaknya ya. Baik. Ya, kita nyanyi lagu ini ya, lagu daerah Kalimantan Tengah ya, yang sering kita nyanyikan nih. Nyanyi bersama-sama ya, ada musiknya, jadi nanti kita bisa nyanyi bersama-sama di sini. Dengarkan ya. Yuk sambil tepuk-tepuk dulu. Sip. Isin mulang bunga akan panjangku. Yuk, yang belakang nyanyi yuk. Jangan diam aja yang belakang. Isin mulang Junior Indeng Terima kasih.
Gimana nih? Sudah mulai panas nih? Panas, Mulai Mulai panas, semangat Pak. untuk belajar hari berkeringat, ini? Panas, Pak. Pak. Berkeringat, Pak. Berkeringat, Udah Pak. berkeringat. Kipas Baik. anginnya belum dihidupkan, Pak. Kipas angin belum dihidupkan. Oke, baik. Mas-mas dan mbak-mbak, hari ini kita akan belajar, ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang konsep pembagian, ya, terutama pembagian bilangan bulat ribuan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ya, bisa kita baca bersama nih. Yang pertama, melalui media garis kelipatan, siswa dapat menemukan hasil operasi hitung pembagian bilangan bulat ribuan dengan tepat. Yang kedua, setelah menemukan hasil operasi hitung pembagian, siswa dapat mengoreksi hasil operasi hitung pembagian bilangan bulat ribuan dengan benar. Yang ketiga, secara berkelompok, melalui soal cerita nanti ya, siswa dapat menerapkan konsep operasi hitung pembagian bilangan bulat ribuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menunjukkan hasil koreksi operasi hitung pembagian bilangan bulat ribuan dengan benar. Oke, nah itu tujuannya ya, tujuan pembelajaran hari ini. Berikutnya, nah ini permasalahannya. Coba perhatikan permasalahan berikut ini. Nah, nih. Yuk, seorang karyawan. Bisa dibaca nih ya. Coba Belum muncul, dibaca. Pak. Mohon maaf, Pak. Mas Nggak Hairil. kelihatan masalahnya, Pak. Permasalahannya nggak ada. Cuma judul aja, Pak. Judul aja kelihatan. Belum kelihatan? Belum, Pak. Belum. Oh, oke. Belum kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Ya, maaf ya tadi ya. Mungkin ini gangguannya ya. Oke, kita lanjut. Sudah ada? Bisa nih? Sudah muncul? Bisa, Pak. Sudah Oke, muncul. silakan minta tolong dong Mas Hairil dibaca Mas Hairil. Iya, Pak. Seorang karyawan toko akan memindahkan 4.046 buah mie instan. Karyawan toko tersebut akan membagikan ke 14 troli sama banyak. Berapa mie instan yang ditempatkan di setiap troli? Oke, terima kasih Mas Hairil. Nah, Mister tanya dulu. Ini Mbak-mbak dan Mas-mas ini pernah mengalami hal seperti ini nggak? Melihat karyawan toko yang akan memindahkan begitu banyaknya mie instan ke dalam sebuah troli. Pak. Pernah, Ya, Pak. pernah belanja ya, tentunya pernah belanja ya. Dari situ karyawan toko ini mengalami kesulitan nih. Mengalami kesulitan bagaimana cara memindah sejumlah barang tersebut ke bagian yang sama. Jadi sekali angkut langsung bisa semuanya teratasi. Nah, kira-kira bagaimana nih cara menyelesaikannya? Yo, kira-kira bagaimana nih cara penyelesaiannya? Ada perkiraan nggak? Taruh ke troli, Pak. Didorong. Iya, taruh di troli, didorong ya. Maksudnya itu bagaimana caranya kita supaya biar sama bagiannya? Nanti itu dibagi, Pak. Oke, Bagi, dibagi Pak, ya. dibagi. Jadi poinnya adalah dibagi. Oke, solusinya mungkin nanti dibagi itu alternatifnya. Baik, nah sekarang coba kalian bentuk kelompok. Bentuk kelompok kurang lebih satu kelompok ada berapa ini ya? Kurang lebih 3 atau 4 anak ya. Coba 3 atau 4 anak. Nanti kelompok 1 ketuanya Mas Hairil, kelompok 2 ketuanya Mas Ahmad, kelompok 3 nanti ketuanya Mbak Ista. Coba ya dibentuk ya. Oke, ini satu kelompok langsung aja ya. Ini Mas Ahmad. Nanti siapa Mas Ahmad? Anggotanya. Saya Erna, Seri, sama Endang, Pak.
Oke, kita terus dulu ya. Kelompoknya Mas Ahmad ada Mbak siapa? Mbak Erna, Mbak Irna. Oke. Siapa lagi? Sri, Mbak Sri ya. sama Mbak Dan Enda. oke. Lanjut. Nanti kelompok 1 ya. Kelompok 2-nya Mas Hairil. Siapa anggotanya, Mas? Saya Pak Ya. Hairil, Anur, Ratna, Sari. Itu Pak. Ya, oke. Berikutnya Mbak Ista. Saya. Ya, Siti. Siti ya. ya tadi ya? Belum ya? Belum. Sama siapa ya, Pak? Yaya belum. Ya, Mbak Yaya. Ya, Siti. Ya, oke. Dan ya. nggak diajak Luna. Iya. Ya. Mbak Runa belum, Mbak Runa. Mbak Runa Ya. belum. Oke, sudah masuk semua ya. Bukan Sudah. juga kelompok Sudah, ya. Pak. Siap, Sudah. sip. Sudah. Mantap. Baik, selanjutnya ini Mister bagi LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya ya. Ini yang belum tahu LKPD ini ada lembar kerjanya. Silakan nanti ketua kelompok untuk mengambilnya. Yuk, silakan. Nih. Makasih, Oke ya, Pak. sudah ya. Nah, Terima setelah kasih kalian Pak. dapatkan LKPD-nya, yuk kita diskusi kira-kira bagaimana penyelesaiannya. Perkirakan bagaimana cara menyelesaikan masalah dari karyawan toko ini. Kira-kira dengan apa nih? Dengan cara Dibagi. Dibagi, Pak. Oke, kita kunci dulu ya alternatif jawabannya. Pembagiannya bagaimana nih kira-kira nih? Bilangan berapa yang dibagi nih? Yang banyak itu, Pak. Ya, Banyak, Pak. Yang jumlah- banyak. Jumlah mie-nya dibagi dengan Jumlah troli, jumlah Pak. trolinya, betul. Oke, ya. Nah, selanjutnya oke, ini kita menggunakan ini ya, kita gunakan konsep ini dulu, konsep pembagian ya. Nah, untuk konsep pembagiannya coba perhatikan di sini. Ya, nih. Konsep pembagian sebagai udah terlihat? Sudah, Pak. Oke, aman ya. Sip. Konsep pembagian sebagai pengurangan berulang. Nah, contohnya seperti ini. Mr. Marta mempunyai 12 pensil. Pensil itu diberikan kepada beberapa siswa atau anak hingga habis tak bersisa. Nah, tiap memberikannya itu 3 buah pensil. Berapa kali nih? Kira-kira Mr. Marta memberikan hingga pensil tersebut habis. Nah, persoalan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. 12 dibagi dengan 3, artinya 12 dikurangi 3 secara berulang sampai habis. Nah, kalau dibuat dalam kalimat matematikanya seperti ini nih, kalimat matematikanya. Ini kalimat matematika ya namanya ya. Kalimat matematikanya seperti ini. 12 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3 sampai habis. Nah, artinya ada 4 kali pengurangan, maka hasil dari 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, itu konsep sederhananya dulu. Konsep sederhana pembagiannya. Nah, kita terapkan dalam konsep pembagian ribuan. Nah, tapi karena ribuan ini terlalu panjang, nanti banyak ya, karena banyak bilangannya atau angkanya, digitnya. Nah, maka dari itu kita gunakan sebuah media. Nah, media ini disebut dengan garis kelipatan bilangan. Oke, tadi ada berapa troli? Masih ingat nggak tadi ada berapa troli? 14, Pak. 14. Oke, berarti kita gunakan seperti ini. Kita gunakan perkaliannya dulu. 0 kali 14 sama dengan 0. Ya, 1 kali 14 sama dengan 14, dan seterusnya
sampai 10 kali 14 sama dengan 140. Nah, setiap item ini, setiap pengali ini ada artinya. Kebalikannya, 1 kali 14 sama dengan 14. Artinya, jika 14 dibagi dengan 14, maka sama dengan 1. Ya. Contoh lagi misalkan 5 kali 14 sama dengan 70. Kalau kita kembalikan dalam bentuk pembagian, 70 dibagi 14 sama dengan 5. Oke, sudah ya. Nah, dari hasil-hasil ini, dari hasil-hasil yang sudah kita temukan tadi, ada 0, 14, 28, dan seterusnya sampai 140 ini tadi kita tulis. Nah, dalam garis kelipatan seperti ini. Oke ya. Oke, nih contohnya seperti ini. 0. Kalau misalkan kalian ada tambahan di sini, Mister boleh nggak di sini ada 14? Biar sebagai tanda pengalinya. Boleh tidak? Boleh. Boleh, Pak. Tentu saja boleh. Jadi untuk mempermudah mengingat ya. Jadi misalkan 0 dikali 14 sama dengan 0. 1 dikali 14 sama dengan 14. Dan seterusnya. Misalkan di sini ada 9 kali 14 sama dengan 126. 10 kali 14 sama dengan 140. Oke ya. Ya, nah garis kelipatan di sini adalah garis bilangan yang berisi kelipatan suatu bilangan yang membagi. Jadi kalau misalkan tadi membagi yang dibaginya 14 ke 14 troli, berarti nanti kita fokuskan pada 14-nya. Jadi misalkan 0 kali 14 sama dengan 0, 1 kali 14 sama dengan 14. Mister, kalau trolinya 12 bagaimana? Ya sama. Kalau trolinya 12, maka di sini pembaginya adalah 12. Jadi 0 kali 12 sama dengan 0. 1 kali 12 sama dengan 12. Seperti itu. Oke ya. Jadi tergantung nanti pembaginya berapa. Ini hanya membantu saja untuk mengingat ya, untuk mengingat. Ini untuk awal-awal saja. Nanti kalau udah bisa kita akan belajar cara berikutnya. Oke, selanjutnya setelah kita mengisi garis bilangan seperti ini atau garis kelipatan seperti ini, lalu kita terapkan pada porogapitnya. Oke, ya, kita terapkan pada porogapitnya. Di sini nih, contohnya tadi ada berapa buah mie instan tadi ya? Ada berapa nih? Ada 4.046. Ada berapa troli? Dibagi ke berapa troli? Ada 14 troli. Berarti artinya nanti penyelesaian permasalahannya 4.046 dibagi dengan 14. Nah, langsung kita terapkan dalam pembagian porogapitnya. Seperti ini. Kita cek. Ya. 4.046. Ya kan? Dibagi dengan 14 troli. Kita cek. 40 ini kalau dibagi dengan 14. Atau enggak dari awal ya, 4 contohnya. 4 dibagi 14 bisa tidak? Nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Maka kita akan ini menyambung dengan bilangan di belakangnya. Menggabungkan jadi berapa? 40 dibagi dengan 14. Kita cek dalam daftarnya atau dalam garis kelipatan. Yang mendekati 40, asal tidak boleh melebihi ya. Yang mendekati 40 kira-kira berapa di sini? 28. Oke, 28 ya. Kita cek 28 ini kalau dibagi 14 hasilnya berapa? 2. Berarti kalau 40 dibagi 14 hasilnya adalah 2. Kita kembalikan. 2 kali 14 sama dengan 28. Ini ya urutannya ya. Oke, berikutnya kita kurangi nih. 40 dikurangi 28. Nah, hasilnya berapa? 12. Pintar ya, 12. Oke. Kita cek kembali, 12 ini dibagi 14 bisa tidak? Tidak. Bisa ya. Oke, kalau tidak bisa, berarti kita turunkan lagi.
kita gabung dengan bilangan belakangnya. 4 kita turunkan. Lurus ya. Lurus dengan 4-nya. Berarti sekarang jadi berapa bilangannya? 124. Nah, 124 ini kita bagi lagi dengan 14. Kita cek. Di sini yang mendekati berapa? 112 ya. Nah, 112 ini dapatnya berapa kalau dibagi 14? 8. Berarti 124 kalau dibagi 14 sama dengan 8. Nah, kita kembalikan nih ke bawahnya. Kita kembalikan dalam bentuk perkalian. 8 kali 14 sama dengan 112. Ini sudah sampai 0 belum? Belum, kita kurangi. 124 dikurangi 112. Hasilnya berapa? 12. Oke, good. 12. Nah, 12 dibagi 14 bisa tidak? Tidak bisa, Pak. Tidak ya, tidak bisa. Oke, berarti kita turunkan yang 6-nya. Sehingga bilangan menjadi berapa? 126. Kita cek di sini. Kita cek dari garis kelipatan. 126 dibagi 14 ketemu berapa? 9. Betul. Jadinya 126 dibagi 14 sama dengan 9. Kita tulis 9 di sini. Ya kan? Nah, kita kembali lagi dalam bentuk perkalian. 9 kali 14 sama dengan 126. Oke, 126 dikurangi 126 sama dengan 0. Oke, udah selesai ya berarti ya sampai habis. Ya. Mister, kalau misalkan ini belum habis bagaimana? Ya dilanjutkan. Dilanjutkan sampai ketemu 0. Ya, sampai bilangan tersebut habis dibagi. Oke, jadi 4046 dibagi 14 ketemunya berapa? 289. Oke, good job. Nah, di sini. Memecahkan masalah sehari-hari berhubungan dengan pembagian dalam bentuk soal cerita. Tadi permasalahan ya, kita kembali ke permasalahan awal. Seorang karyawan toko akan memindahkan 4046 buah mie instan ya ke dalam 14 troli dengan jumlah yang sama banyak. Berapa mie instan yang ditempatkan di setiap trolinya? Oke ya, nih. Banyak mie instan yang ditempatkan di setiap troli adalah jumlah mie instan dibagi dengan jumlah trolinya. Jadi 4046 dibagi 14 sama dengan 289. Jadi banyaknya mie instan yang ditempatkan di setiap troli adalah 289 buah. Nah, Mister, bagaimana cara mengoreksinya? Nih, kalau cara mengoreksinya kita kembalikan lagi dalam bentuk perkalian karena lawan dari pembagian itu adalah perkalian. Ya, ini gunanya untuk mengoreksi kembali. Apakah hasil pemecahan masalah itu sudah benar atau belum? Oke ya. Jadi kalau misalkan kita kembalikan dalam bentuk perkalian, hasilnya tadi 289 dikali dengan 14 sama dengan 4046. Maka hasil penyelesaian masalahnya sudah sesuai. Oke ya. Sip. Oke, selanjutnya nih. Setelah ini setelah Mister jelaskan nih ya. Setelah Mister jelaskan, setelah Mister demonstrasikan di sini. Nah, ya kan sudah Mister demonstrasikan di sini ada 4046 dibagi 14. Coba kira-kira siapa yang bisa mendemonstrasikan? Coba ya. Minta tolong ini coba. Siapa nih yang bisa mendemonstrasikan? Silakan ya. Saya, Pak. Saya. Oke, silakan demonstrasikan. Silakan Mas Hairil.
yang soal tadi ke Pak. Ya, boleh. Ya, coba ya, yang soal 4.000 tadi ya. 4.046 apa 64 tadi Pak? Lupa. Ya, oke. 6 itu kan mie yang ada di gudang Pak. Kemudian ada trolinya itu 4 buah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Dengan cara dibagi Pak. Ya, Jadi 4.046 itu dibagi 14 Pak. Nah kita ya. lihat dulu Pak. Angka yang Sebentar, pertama sebentar Pak. Mas Hairil. Yang Ya, teman-temannya lihat tidak? Lihat, Pak. Bisa ya, yang lain ya. Oke. Semuanya perhatikan dulu Mas Hairil ini. Ya. Kelihatan. Oke, ya yuk. Pak. Silakan Mas Hairil, dilanjut Mas Oke. Hairil. 4.046 itu dibagi 14 Pak. Kita bagi dulu Ya, itu bisa dibagi 14, ternyata tidak bisa Pak. ya. Kemudian gunakan dua angka yaitu 40. 40 dibagi 14 itu bisa Pak. Kita lihat di perkalian 14 tadi. Ya, di garis Nah, kelipatan ya. Dilihat ya, di garis kelipatan. ya, Oke. 40 dibagi 14 itu yang mendekati 40 itu 28 Pak. Ya. Jadi 40 dibagi 14 itu dapatnya 2. Nah, kemudian dibalikan lagi 2 dikali 14 itu 28 hasilnya. Ya. Kemudian kita kurang 40 Kurang. dikurang Betul. 28 itu hasilnya 12. Nah, Ya. kemudian 12 dibagi 14 itu tidak bisa, Tidak Pak. bisa, betul ya. Kemudian kita turunkan angka yang 4, Pak. Jadi 124. Nah, Ya. 124 itu dibagi 14. Kita lihat lagi, Pak, di garis kelipatannya. Yang mendekati 124 itu yaitu 14 dikali 8, Pak. Ya, Nah, jadi sip. 124 dibagi 14 itu hasilnya 8. Kemudian Ya. kita kembalikan lagi 8 dibagi 14 hasilnya 112. Kemudian dikurang Pak. 124 dikurang 112 hasilnya 12. Kemudian angka 12 tadi tidak bisa dibagi 14. Turun lagi Pak angka 6-nya. Jadi Ya. 126 dibagi 14 itu kita lihat di garis kelipatan itu ketemu Pak. Di Ya, 9, berapa? angka 9. Oke, Angka angka 9. 9 ini ya. Ya. Angka 9. 9 dikali 14 hasilnya 126. Oke. Langkah hasilnya berikutnya 0. terakhir. Gimana? Jadi 4.046 dibagi 14 itu hasilnya 289 Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Hairil. Good job Mas Hairil ya. Nah, ini berlaku untuk semuanya juga ya. Kalian harus berani untuk menyampaikan ya, menyampaikan pendapat atau menyampaikan cara ya. Setelah tadi Mister menyampaikan, mendemonstrasikan, nah sekarang waktunya kalian juga bergantian untuk mendemonstrasikan supaya lebih paham ya, tujuannya seperti itu. Nah, oke. Terima kasih Mas Hairil. Good job. Ya, oke. Selanjutnya nih, Mas dan Mbak hari ini bawa ini kan, bawa handphone kan? Bawa. Oke, kalau bawa, nah di situ Mister sudah kirim ya di grup, di grup kelas kita, di grup kelas kita Poliantes Tupirusa ini. Nah, kita ini ya, kita evaluasi. Semacam kita latihan menggunakan aplikasi Kahoot. Ya, itu linknya sudah Mister bagikan. Coba mulai diakses. Apakah bisa? Bisa, Pak. Coba ya, kita sama-sama akses ya. Semoga jaringannya ini aman. Oke, kita coba ya.
Login-nya, Pak. Ya, bentar. Ini dipencet login ya, Pak? Ya. PIN-nya berapa ya, Pak? PIN-nya. Ya, nih. Bentar ya, masih proses nih. Oke. Bisa? Bisa diakses? Masih disuruh login, Pak, di HP saya. Oke, ya. Pelan-pelan ya. Yang sudah bisa login, bisa mengisi PIN-nya. Oke, di sini udah muncul nih namanya Mas Hairil. Oke. Silakan. Oke, ada lagi yang sudah bergabung. Di sini ada Mbak Siti. Oke, ada lagi nih Mbak Istachan. Ada Mbak Sri. Oke. Ada lagi yang bisa bergabung? Oke ya, coba ya ini ya. Nanti sambil belajar ya. Oke, kita mulai dulu. Sudah siap nih ya, Mbak Sri, Siap, Pak. Mbak Siti, dan Mas Hairil. Sudah siap ya? Siap, Oke, siap. coba. Oke. Nih. Oke. Sudah diisi ya. Baik. Ini ada 3, coba nih. Siapakah ternyata hasilnya seperti ini? Ada Mbak Sri, ada Mbak Istachan, ada Mas Heri, dan Mbak Siti. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya. Oke, masih 2 yang menjawab. Kurang 2 lagi. Oke, sip. Kita lihat hasilnya. Jawabannya tadi udah. Nah, ternyata ada pergeseran posisi. Ya, masih bertahan Mbak Sri, kemudian Mas Hairil di posisi kedua, Mbak Istachan. Ya, Mbak Siti lebih teliti, Mbak Siti. Kita next ya untuk soal berikutnya. Sudah 3 menjawab? Oke, jawabannya yang ini ya. Kita cek. Oh, ya, tetap semangat. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. (4.884) dibagi dengan 22. Kira-kira hasilnya berapa? 2 yang menjawab, 3 menjawab. Oke, kita cek. Jawabannya adalah 222 ya. Kita cek hasilnya. Apakah ada perubahan?
Oke, masih bertahan ini Mbak Sri ya. Lanjut. Next. Soal yang terakhir ya, 5 dari 5. 5 dari 5 soal. Oke, jawabannya ya 3.375 dibagi dengan 25, hasilnya adalah 135. Oke, kita lihat. Nah, hasilnya peringkat 3 adalah Mbak Istaca. Nih, tepuk tangan dulu. Peringkat 2 Mas Hairil. Dan the winner is Mbak Sri. Good job. Oke, terima kasih ya. Ini Mbak Sri ini the winner ya. Untuk yang lainnya tetap semangat ya, karena kita nanti akan ada games ya. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya kita nanti gunakan juga game seperti ini. Oke, jadi nggak perlu khawatir, jangan patah semangat, tetap kita harus belajar ya. Kita harus belajar perkembangan teknologi. Oke, good job. Terima kasih untuk mas-mas dan mbak-mbak. Nah, selanjutnya nih ya, coba tadi berkelompok ya, secara berkelompok tadi ada siapa saja tadi ya? Secara berkelompok tadi ada Mas Ahmad, ada Mas Hairil, ada Mbak Ista, ya kan? Nah, coba koordinir ketua kelompoknya. Yuk, koordinir ketua kelompoknya bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ya, sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Selanjutnya, coba ini. Silakan diskusikan. Kita berdiskusi. Oke. Kita berdiskusi nih. Coba nih. Berdiskusi ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah ya, disimpan baik-baik jawabannya. Ya. Disimpan baik-baik. Lalu oke. Tugasnya ya. Oke, nanti kita bahas untuk hasil diskusinya, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, hasil diskusi kelompoknya masalah tadi kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Untuk PR, ya, untuk tugas PR-nya bisa kalian catat seperti ini. Untuk tugas di rumah ya. Ya, Pak. Sudah kami catat, Pak. Oke, sudah. Sudah dicatat? Sudah. Oke, siap. Tulisannya yang rapi ya, Mas Mbak. Oke, Mister. Oke, nanti Mister cek tulisannya ya. Jangan sampai nanti tulisannya ada yang salah-salah. Jadi udah kelas 6, ini Mas dan Mbak harus lebih teliti dalam menulis soalnya. Ya, sambil belajar. Sambil belajar mengoreksi tulisannya sendiri-sendiri. Apakah tulisan saya ini sudah sesuai dengan yang dicontohkan atau yang ditugaskan apa belum? Ya, sudah kelas 6 semuanya di sini. Oke? Ya, siap ya? Ya, Pak. Iya. Baik, terima kasih Mas-mas dan Mbak-mbak yang hari ini sudah belajar. Nah, Mister mau tanya nih. Hari ini kita belajar apa sih sebenarnya? Matematika, Pak. Pembagian, Pak. Ya, matematika ya. Materinya apa ya? Pembagian. Pembagian. Pembagian apa?
Pembagian. Prorogatif bilangan toh. Ya, pembagian ya menggunakan porogapit. Ya, porogapit untuk apa? Bilangan bulat ribuan. Nah, medianya hari ini apa media yang digunakan namanya? Garis bilangan. Garis bilangan. Ya, garis kelipatan bilangan. Oke, betul. Terima kasih ya. Semuanya ini harus fokus ya. Ini mata pelajaran matematika ini ya salah satu yang penting ya. Apalagi ini Ya, udah Pak. kelulusan ya. Harus bisa ini. Baik. Eh, kira-kira dari materi yang Mister ajarkan tadi ada yang kesulitan tidak? Materi bagian mana yang kesulitan menurut kalian? Tadi saya kesulitan masuk ke Kahoot, Pak. Oke, masuk ke Kahoot ya. Untuk solusinya kita belajar lagi ya di pertemuan besok. Besok kan ada matematika lagi. Jadi bisa kita coba lagi. Oke ya. Kita belajar atau tidak nanti solusinya Mister adakan mungkin semacam latihan soal di rumah ya. Nanti kita online bersama. Kita jadwalkan, nanti kita akan belajar login bersama-sama juga di situ. Oke? Ya, siap. Ya, Mister. Mungkin ada yang lain yang kesulitan? Silakan. Nggak ada, Mister. Oke, nggak ada ya. Siap. Terima kasih kalau nggak ada kesulitan. Nah, PR-nya jangan lupa dikerjakan ya. Untuk besok, kita akan bahas bersama-sama dengan yang hasil kelompoknya yang tadi. Siap. Baik, kesimpulannya untuk hari ini apa? Kita bisa menyelesaikan masalah ya berkaitan dengan pembagian menggunakan cara apa tadi? Porogapit. Porogapit. Menggunakan media apa? Media Garis bilangan. Garis kelipatan bilangan. Good job. Ya, good job. Oke. Bagus. Nah, karena kita ini udah ini ya waktunya sudah selesai untuk pelajaran matematika. Nah, ini Mister minta salah satu mimpin doa. Silakan. saya, Mister. Ya, oke, silakan Mas Ahmad, silakan. Teman-teman, mari kita mengakhiri pelajaran dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Ahmad dan terima kasih untuk anak-anak ke kelas 6 ya yang hari ini belajar matematika ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan dan tetap belajar di rumah. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa menghubungi Mister di ruang guru ataukah ketika nanti proses pengerjaan di rumah bisa menghubungi Mister melalui WA. Semuanya punya WA Mister Marta kan? Oke, ya, aman ya, siap. Terima kasih sekali lagi, Mister akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, terima kasih Mr. Bai. Oh, salah, Mr. Marta. Ya. Izin Bapak Ota. Silakan Bu. Ya, saya duluan ya Bapak. Iya, iya. Siap. Ini mau mengomentari Mister atau Mister ini Pak Bayu. Mister. Oh, Mister ya, tak kira Mister. Garis iya. Bu. Oh. Iya, kan cocok dengan anunya Bu, dengan materinya karena matematika bisa dipakai Mister ya, Mister. Siap. Iya, izin Bapak Ota, Pak Bayu, mohon maaf ini saya mengomentari duluan ya Pak Ota untuk penampilannya Pak Bayu, rileksnya udah terasa ya Pak ya. Berarti kalau di dalam kelas ya enjoy, ngalir saja sama kayak Bu Erna tadi. Kemudian kalau tidak salah tadi tujuan pembelajaran sudah disampaikan atau belum ya? Sudah Bu. Oh sudah ya. Iya.
Iya, soalnya karena asik menyanyi tadi, jadi untuk lagu daerah atau Bapak Ibu ya di sini mungkin nanti karena ini kan hanya micro teaching ya, jadi kan keterbatasan waktu seperti itu. Nanti kalau untuk di prakteknya di PPL-nya Bapak Ibu, saya mohon nanti untuk jika Bapak Ibu mau memutar sebuah video ya usahakan videonya sudah di-download dulu, diaplikasikan di PPT-nya begitu ya. Siap, jangan sampai mohon maaf ya Bapak Ibu, ini kadang itu kalau diputar langsung dari YouTube itu kadang ada muncul iklan yang iklannya tidak patah anak-anak seperti itu siap, ya. Ya, jadi untuk mengurangi minimalisir dari proses pembelajaran tadi harus disiasati secara bagus. Dan kemudian untuk tampilan PPT dan video usahakan di full screen ya Pak Bayu ya. Oh iya. Maksudnya ya, tadi kan Pak Bayu ketika memutar video siap. Di awal tadi itu tidak full screen. Full screen. Di sampingnya masih ada list-listnya yang akan diputar. Kemudian untuk pembukaan sudah persintak dari pembelajaran yang model yang Pak Bayu pilih sudah masuk semua ya, bahkan saat proses tadi yang nanti terus untuk proses evaluasi karena tadi Pak Bayu menggunakan kahot ya. Kahot itu kan dia harus menggunakan persiapan yang penuh dalam artian Pak Bayu harus memiliki anak-anak sudah diinformasikan terlebih dahulu, maksudnya HP-nya harus disiapkan. HP saja kuota nggak ada, jangan jadi masalah juga ya Pak ya. Jadi kalau bisa, kalau ada WiFi atau misalnya dikomunikasikan dengan orang tuanya dulu supaya ada kuota, karena ini pembelajaran dengan menggunakan HP, jadi harus dikoordinasikan, ada peraturan yang harus disepakati terlebih dahulu, misalnya dalam persiapan dan yang lain-lain, takutnya nanti anak itu akan konsen untuk ya namanya anak-anak untuk memegang HP-nya dan yang lain-lain seperti itu harus dari kelas dan anak-anak dan Pak Bayu harus membuat kesepakatan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian untuk durasi karena tadi saya lihat di kahot itu karena ini kalau durasinya sebentar itu tadi durasinya kalau nggak salah itu sekitar berapa detik itu kalau anak-anak suruh misalnya dipakai untuk evaluasi walaupun ini kelas 6 untuk menghitung pun kan rata-rata kan tidak semua memiliki kecepatan yang sama. Jadi kalau bisa nanti durasinya untuk setiap proses pembuatan soal di kahot itu ditambah karena ini pembagian itu kan berarti soalnya mau tidak mau sudah ke soal HOTS ya karena kan untuk menyelesaikannya sendiri itu kan butuh sampai 3 kali proses seperti itu. Jadi harus durasinya harus ditambah terus. Oh ya, ada perkataan Pak Bayu tadi sampai diulang 2 kali atau 3 kali ini soal 5 dari 5 soal. Seharusnya karena ini Pak Bayu mengajarkan matematika itu kan mengajarkan ada pertama, kedua, ketiga kayak bilangan bertingkat ya. Jadi kalau mau nyampaikan ya berarti soal ke-5 dari 5 soal, bukan soal 5 dari 5 soal. Oh iya. Iya, Bu. Berarti kan ada namanya kita kalau ini kan bilangan bertingkat ya. Jadi harus soal ke-5 dari 5 soal. Itu untuk proses saat mengajar. Kemudian Pak Bayu tadi melakukan kesimpulannya sampai terulang 2 kali. Terus nanti mungkin ini diingat-ingat ya kesimpulannya
mungkin untuk menyimpulkan pelajaran secara klasikal ya, satu kali saja, kemudian terus bisa tanya jawab saat menyimpulkan, dan kemudian selesai itu baru refleksi, tindak lanjut baru berdoa. Kemudian apalagi yang tadi ini ya, untuk ini Pak Bayu, berarti Pak Bayu untuk proses penguatan kepada anak-anak sudah lumayan banyak sering ya. Sering maksudnya sudah luar biasa, maksudnya kan kita perlu memberikan penguatan supaya anak-anak lebih semangat lagi dalam proses belajarnya ke depan. Seperti itu. Siap, Bu. Mungkin Bapak Ota dari Terima kasih, Bu. Untuk penampilannya juga ya, maksudnya sudah bagus. Mungkin nanti lain kali Pak Bayu kalau ini rambutnya kalau sudah panjang dipotong. Penampilannya. Waktunya, Bu, waktunya ya. beriringan. Jadi gimana ya maksudnya? Mau potong rambut nggak sempat begitu ya? Ya sempatnya malam pun ini hujan, Bu, sini, Bu. Kalau iya. hujan-hujan lonyot. Apa sih, Bu, bahasanya, Bu? Apa ya? Tahu lah, Bu, jalanannya tuh kayak bubur gitu loh, Bu. Iya kan? Kalau udah malam. Iya. Karena berarti sekolahnya Pak Bayu ini sudah terbiasa kadang menggunakan bilingual begitu ya, kadang dicampur dengan bahasa Inggris ya. Iya. Semua mata pelajaran, Bu, kecuali bahasa Indonesia. Oh, siap. Iya, untuk IPA pun juga menggunakan bilingual, Bu. Maksudnya anak-anak dibiasakan menggunakan istilah IPA-nya itu dalam bentuk bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris. Oh, siap. Iya, maksudnya kan sebutannya juga sendiri ya, maksudnya kalau yang lain kan teman-teman kan Bapak sama Ibu, anak-anakku tercinta, berarti panggilnya bukan Mbak sama Mas, seharusnya sis and bro. Enggak, Bu, biasanya sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti ini biasanya saya manggilnya guys, artinya kan semuanya gitu. Oke, guys, kita akan kayak gitu Bu. Cuma kan karena ini dalam bentuk maksudnya ya adalah untuk pembeda sedikit. Siap, oke. Mungkin seperti itu, nanti yang lain nggak dapat waktunya. Izin Pak Okta, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Winarti atas komentarnya ya. Banyak sekali ya masukan-masukan yang disampaikan oleh Ibu Winarti ya. Siap, Pak. Oke, saya sedikit menambahkan. Kalau dilihat dari sisi waktu tagihannya sudah pas, cukup. Lalu kemudian media yang digunakan juga sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPP. Lalu kemudian metode penyampaian juga sedikit bagus. Tapi mungkin dari sisi bahasa sedikit yang saya komentari ya, Pak Bayu. Walaupun ini Pak Bayu berhadapan dengan teman-teman, anggaplah itu siswa. Jadi seperti tadi bahasa yang digunakan oleh Pak Bayu itu Mas Hairil, Mas Ahmad, ya kan disebut saja nama seperti itu ya, kan seperti. Karena ini kan walaupun ini kan siswa ya, Bapak kan bertindak sebagai guru ini, kan seperti itu ya. Iya kan. Mohon maaf Pak, di kelas juga seperti itu Pak. Oh begitu ya. Kalau menggunakan Mas itu apa? Orang yang dituakan atau apa seperti? Mas itu kakak Pak. Dalam bahasa kakak, maksudnya Mas dan Mbak itu kan karena kan saya ngajar kelas 6, kelas akhir gitu loh. Jadi memberi contoh kepada adik-adiknya itu kalau misalkan memanggil yang kelas atas itu paling enggak kalau enggak Mas Mbak ya kakak, mungkin seperti itu. Iya, kan saya berpikir kalau memang karena Pak Bayu kan bertindak sebagai guru ini kan begitu. Iya, jadi alam baiknya itu ya kalau beda dengan sapaan hari-hari ya kan seperti itu ya. Oke, jadi maklum ya seperti itu. Oke, lalu kemudian dari sisi mental ya gestur ya. Kalau Pak Bayu santai-santai sekali ya seperti dia apa ya Pak. Artinya kalau dari sisi psikologi itu sepertinya siap sekali, tidak grogi, tidak bagi dan sebagainya ya kan kelihatannya seperti itu. Jadi
dari sisi performa, karena ini saya bicarakan dalam konteks penilaian ya, sisi performa ya bagus ya, seperti itu. Lalu kemudian dari sisi pengantar bagus, langkah-langkah yang disampaikan di langkah-langkah dalam proses pembelajaran juga bagus. Saya lihat cross check dengan RPP juga ada sinkron, lalu kemudian penutup ya, sepertinya semuanya bagus Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya komentari. Terima kasih banyak Pak. Oke ya. Siap. Alhamdulillah selesai. Iya, lanjut ya. Siap. Siap Pak. Kita kejar waktu nih. Ya, stop record Pak ya. Iya.